Bagi kalian pasti nama Nusantara tidak asing kan? Gugusan pulau yang terbentuk sebelum nama Indonesia lahir, sebuah bangsa yang besar sebelum orang asing datang. Lalu pernahkah kalian bertanya, siapakah yang membuat Nusantara bersatu? Mari kita bahas tentang siapakah tokoh di balik besarnya nama Nusantara dan kerajaan besar Nan Agung yang sering disebut sebagai pemersatu Nusantara. Diawali pada akhir abad ke-13, tanah Jawa Tengah mengalami kekacauan besar. Kerajaan Singhasari, yang sebelumnya berdiri kuat, tiba-tiba runtuh karena serangan dari dalam. Raja terakhirnya, Kertanegara, punya ambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Ia bahkan menolak tunduk pada kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan di Tiongkok. Saat utusan Mongol datang ke istana dan meminta Kertanegara mengakui kekuasaan mereka, Kertanegara malah bertindak di luar dugaan. Ia merusak wajah sang utusan, lalu mengusirnya pulang dengan penuh penghinaan. Tindakan ini dianggap berbahaya karena jelas akan memancing kemarahan kekaisaran besar seperti Mongol. Namun sebelum pasukan Mongol sempat datang membalas, musuh dari dalam justru lebih dulu menyerang. Jayakatwang, seorang adipati dari Kediri, melancarkan pemberontakan secara tiba-tiba. Pada saat itu, sebagian besar pasukan Singhasari sedang dikirim jauh untuk menaklukkan wilayah lain. Kesempatan ini dimanfaatkan Jayakatwang untuk menggulingkan Kertanegara, yang akhirnya tewas dalam penyerangan itu. Namun cerita tidak berhenti di situ. Dari reruntuhan Singhasari, muncul seorang tokoh muda yang kelak akan membangun kerajaan baru. Namanya Raden Wijaya. Ia adalah menantu dari Kertanegara. Setelah kabur dari serangan Jayakatwang, Raden Wijaya mencari perlindungan. Ia lalu berpura-pura tunduk dan meminta sebidang tanah kosong untuk membuka pemukiman baru. Permintaan itu dikabulkan. Ia lalu membuka hutan di daerah Tarik dan mendirikan sebuah desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari pohon maja yang banyak tumbuh di wilayah itu. Buahnya terasa pahit ketika dimakan. Tapi dari nama sederhana itu, lahirlah kerajaan terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara. Beberapa tahun kemudian, pasukan Mongol yang sempat dihina Kertanegara akhirnya tiba di Jawa. Mereka tidak tahu bahwa Kertanegara sudah mati. Raden Wijaya melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Mereka menyerang Kediri bersama-sama dan berhasil memenangkan pertempuran. Tapi setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol yang mulai lengah. Pasukan itu akhirnya terusir dan mundur dari Jawa. Mereka kembali ke Tiongkok dengan tangan hampa. Dari situ, Raden Wijaya diangkat menjadi raja pertama Majapahit pada tahun 1293. Ia memakai gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Majapahit resmi berdiri sebagai kerajaan baru yang membawa harapan bagi masa depan tanah Jawa. Awal kekuasaan Majapahit ternyata tidak mudah. Raden Wijaya harus menghadapi pemberontakan dari para kerabat dekat dan pejabat tinggi yang merasa tidak puas. Beberapa dari mereka merasa punya hak atas kekuasaan yang sama. Ada yang merasa ditinggalkan, ada yang iri, ada juga yang haus kekuasaan.
Namun Raden Wijaya bukan orang sembarangan. Ia cerdas dan tahu cara membangun kekuasaan secara perlahan tapi kokoh. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga memainkan strategi politik dan aliansi dengan para tokoh berpengaruh. Salah satu sekutunya yang paling penting adalah Arya Wiraraja, seorang tokoh kuat dari Madura. Tanpa bantuan Arya Wiraraja, mungkin Majapahit akan hancur di awal perjalanan. Raden Wijaya juga mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih rapi dan stabil. Wilayah kekuasaan dibagi dalam bentuk kadipaten. Setiap kadipaten dipimpin oleh seorang adipati yang setia pada raja pusat. Kekuasaan raja menjadi semacam pusat gravitasi bagi semua wilayah. Dan semua harus tunduk pada Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, kekuasaan berpindah ke tangan putranya yang bernama Jayanegara. Namun masa pemerintahan Jayanegara penuh dengan kekacauan. Ia dikenal sebagai raja yang tidak disukai oleh banyak orang. Sikapnya otoriter dan sering membuat keputusan yang sembrono. Ia bahkan pernah melarang para pejabatnya menikahi wanita-wanita cantik karena ia ingin semua untuk dirinya sendiri. Karena kebijakan aneh ini, muncul banyak pemberontakan dari dalam istana. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan itu hampir saja menggulingkan Jayanegara. Tapi ia berhasil diselamatkan oleh seorang pengawal setianya yang bernama Gajah Mada. Namun hidup Jayanegara akhirnya tetap berakhir tragis. Ia dibunuh oleh seorang tabib istana bernama Tanca. Motif pembunuhan ini tidak pernah jelas. Ada yang bilang karena dendam pribadi. Ada juga yang bilang karena disuruh oleh orang dalam istana sendiri. Setelah kematian Jayanegara pada tahun 1328, kekuasaan Majapahit jatuh ke tangan seorang perempuan. Ia adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, adik tiri dari Jayanegara. Ia naik takhta atas restu dari ibunya, Raja Patni, yang merupakan istri dari Raden Wijaya. Tribhuwana adalah pemimpin yang cerdas dan tangguh. Ia tidak memerintah sendirian. Di sisinya berdiri seorang tokoh yang akan menjadi legenda. Namanya Gajah Mada. Ia diangkat sebagai Mahapati atau semacam Perdana Menteri. Di bawah kepemimpinan dua tokoh ini, Majapahit mulai berubah wajah. Kerajaan ini mulai menguat dan stabil. Kekuasaannya merambat keluar Pulau Jawa. Satu persatu wilayah mulai bergabung atau ditaklukkan. Tapi puncak dari semua ini belum tiba. Apa yang terjadi di masa Tribhuwana dan Gajah Mada hanya menjadi permulaan dari kejayaan sesungguhnya. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke masa keemasan Majapahit. Masa ketika seorang patih bersumpah tidak akan makan enak dan tidur nyenyak sebelum seluruh Nusantara bersatu. Masa itu adalah masa Gajah Mada dan juga masa Hayam Wuruk. Dua tokoh besar yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah Nusantara. Tidak ada nama yang lebih sering disebut dalam sejarah Majapahit selain Gajah Mada. Ia bukan seorang raja, bukan bangsawan. Ia berasal dari kalangan biasa, tapi dialah yang membawa Majapahit ke masa keemasan. Gajah Mada pertama kali muncul ke permukaan saat menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal sebagai prajurit setia dan pemimpin yang berani.
Kemampuannya dalam mengatur strategi dan memahami politik membuatnya cepat naik pangkat. Hingga akhirnya ia diangkat sebagai Mahapati atau Perdana Menteri di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana. Namun bukan hanya jabatan yang membuatnya dikenal. Yang membuat Gajah Mada melegenda adalah sumpahnya. Sumpah Palapa. Dalam kitab Pararaton, tertulis bagaimana Gajah Mada mengucapkan sumpah itu di hadapan para bangsawan kerajaan. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Lamun huus kalah Nusantara, isun amukti Palapa. Yang artinya, jika seluruh Nusantara telah takluk, barulah aku akan menikmati Palapa. Palapa di sini bukan berarti bumbu dapur, tapi lebih ke makna simbolik, kemewahan hidup. Ia bersumpah tidak akan hidup nyaman sebelum menyatukan semua wilayah. Sumpah itu awalnya dianggap sombong. Banyak bangsawan menertawakan atau meremehkan niat Gajah Mada. Tapi waktu membuktikan bahwa dia benar-benar serius. Ia memulai kampanye militer dan diplomatik yang ambisius ke berbagai wilayah di luar Jawa. Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Sumatera dan Semenanjung Malaya. Semuanya satu persatu berhasil dikuasai atau berada di bawah pengaruh Majapahit. Beberapa wilayah tidak perlu ditaklukkan dengan perang. Cukup dengan diplomasi. Cukup dengan aliansi dan janji perlindungan. Namun tidak semua berjalan mulus. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi di kerajaan Sunda. Majapahit berencana menikahkan putra mahkota Hayam Wuruk dengan putri Sunda. Tapi dalam proses penyambutan, terjadi salah paham yang berubah menjadi pertumpahan darah. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Bubat. Pasukan Majapahit menyerang rombongan kerajaan Sunda yang datang tanpa persenjataan lengkap. Akibatnya, seluruh rombongan termasuk sang putri, Dyah Pitaloka, tewas dalam peristiwa itu. Perang Bubat membuat nama Gajah Mada tercoreng. Ia dianggap bertindak semena-mena tanpa izin raja. Beberapa bangsawan menuntut agar ia dihukum. Namun karena jasanya yang begitu besar, ia tidak dipecat, hanya disingkirkan dari posisi utama. Setelah Gajah Mada pensiun, Majapahit sudah mencapai puncak kekuasaannya. Dan semua itu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan cita-cita besar seorang pati dari kalangan rakyat biasa. Di saat Gajah Mada sibuk menaklukkan wilayah, di sisi lain berdirilah raja yang cerdas dan bijak. Namanya Hayam Wuruk. Ia adalah putra dari Tribhuwana dan cicit dari Raden Wijaya. Hayam Wuruk naik takhta saat masih muda. Namun ia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan sejak dini. Dengan dukungan dari Mahapati Gajah Mada, ia tidak hanya menjadi raja boneka. Ia belajar. Ia memimpin dengan hati-hati. Dan saat waktunya tiba, ia mengambil kendali penuh atas kerajaan. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa emas. Bukan hanya karena wilayah kekuasaan Majapahit meluas ke seluruh penjuru Nusantara, tapi juga karena stabilitas dan kemakmuran yang tercipta di dalam negeri. Rakyat hidup dalam ketenangan. Perdagangan tumbuh pesat. Pelabuhan-pelabuhan ramai oleh kapal dari India, Tiongkok, Arab, bahkan dari kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tenggara. Di masa ini, Majapahit menjadi kerajaan yang bukan hanya kuat secara militer, tapi juga maju secara budaya.
Seni ukir berkembang. Sastra dan puisi ditulis dalam jumlah banyak. Kitab-kitab seperti Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang mencatat wilayah-wilayah taklukan Majapahit dari barat sampai timur. Dalam kitab itu disebutkan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh Indonesia modern sekarang. Dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku. Bahkan sebagian wilayah Filipina dan Semenanjung Malaya. Namun harus diingat, pengaruh itu tidak selalu berarti kekuasaan langsung. Beberapa wilayah hanya mengakui Majapahit secara simbolis, seperti membayar upeti atau mengikuti perjanjian dagang. Tetapi pengaruh budaya dan politiknya tetap terasa kuat. Hayam Wuruk sendiri dikenal sebagai raja yang mencintai seni dan pengetahuan. Ia sering mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Ia mendengarkan suara rakyat dan para pemimpin lokal. Ia tidak terpaku di istana saja. Karena itulah, Majapahit di masanya bukan hanya kerajaan besar, tapi juga kerajaan yang dihormati. Namun di balik segala kejayaan itu, bayangan keretakan mulai muncul. Setelah Gajah Mada wafat, tidak ada tokoh yang benar-benar bisa menggantikan perannya. Dan setelah Hayam Wuruk meninggal, perebutan kekuasaan pun mulai terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke masa-masa keruntuhan, penting untuk memahami satu hal. Majapahit di masa Hayam Wuruk adalah simbol dari kekuatan lokal Nusantara. Kerajaan ini membuktikan bahwa bangsa di tanah kepulauan bisa bersatu di bawah satu visi. Mereka punya struktur, punya kekuasaan yang diakui, dan punya budaya yang tinggi. Orang-orang Majapahit tidak hanya berpikir soal perang dan ekspansi. Mereka juga membangun hukum, pertanian, seni, dan kehidupan sosial yang tertata. Mereka tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat, visi yang besar, dan kerjasama antara raja dan rakyat. Majapahit bukan hanya soal istana megah, tapi soal ide tentang kemungkinan bahwa Nusantara bisa berdiri sejajar dengan peradaban dunia lainnya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit tidak langsung hancur. Namun kekuatan dan kejayaannya mulai perlahan-lahan menurun. Bukan karena perang besar dari luar, tapi karena retak dari dalam. Hayam Wuruk hanya punya satu anak perempuan bernama Kusumawardhani. Ia dinikahkan dengan sepupunya, Wikramawardhana, agar kekuasaan tetap dalam satu garis keluarga. Namun ternyata, setelah Hayam Wuruk wafat, muncul perebutan takhta yang rumit. Ada tokoh lain yang juga merasa berhak atas takhta. Namanya Bre Wirabhumi, anak dari selir Hayam Wuruk. Meski lahir dari ibu yang bukan permaisuri, ia tetap punya darah kerajaan. Dan ia tidak mau tunduk begitu saja kepada Wikramawardhana. Perselisihan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara. Perang ini dikenal sebagai Perang Paregreg, yang berlangsung sekitar tahun 1404 hingga 1406. Perang ini tidak hanya melemahkan kekuatan Majapahit secara militer, tapi juga menghancurkan wibawa politiknya di mata kerajaan-kerajaan lain. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk mulai melepaskan diri. Pelabuhan-pelabuhan ramai mulai kehilangan lalu lintas dagang.
Perang Paregreg berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana. Tapi kemenangan itu terasa hambar. Karena yang hancur adalah saudara sendiri. Yang jatuh adalah rakyat sendiri. Setelah itu, Majapahit tidak pernah benar-benar bangkit. Raja-raja setelahnya terus menghadapi tekanan dari luar dan dalam. Kerajaan Islam di pesisir utara Jawa mulai bangkit dan menyaingi pengaruh Majapahit. Salah satunya adalah Kesultanan Demak. Sementara itu, para pedagang asing mulai beralih ke pelabuhan-pelabuhan baru. Mereka tidak lagi tergantung pada Majapahit, karena jalur perdagangan maritim berubah mengikuti kekuatan baru. Di dalam istana, para bangsawan makin sering berselisih. Korupsi dan perebutan kekuasaan menjadi hal biasa. Tidak ada lagi tokoh sekuat Gajah Mada. Tidak ada lagi raja sebijak Hayam Wuruk. Majapahit kehilangan arah, dan akhirnya kehilangan segalanya. Pada pertengahan abad ke-15, Majapahit hanya menjadi bayang-bayang dari masa kejayaannya. Menurut banyak catatan, Majapahit benar-benar runtuh sekitar tahun 1478. Setelah itu, kekuasaan politik dan keagamaan berpindah ke Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Namun apakah Majapahit benar-benar hilang? Tidak. Ia tetap hidup. Bukan dalam bentuk istana atau tentara, tapi dalam ingatan, dalam legenda, dan dalam budaya. Majapahit memang runtuh, tapi warisannya tidak ikut lenyap. Ia hidup dalam ingatan, dalam budaya, dalam cara orang Jawa memandang dunia. Banyak yang mencoba menghidupkannya kembali. Kerajaan Demak, misalnya. Meski berbasis Islam, tapi beberapa pemimpinnya masih merupakan keturunan Majapahit. Mereka tetap menghormati leluhur mereka dan membawa warisan Majapahit dalam bentuk baru. Dalam tradisi Jawa, ada istilah Mataram. Kerajaan ini muncul jauh setelah Majapahit runtuh. Namun Mataram Islam yang muncul pada abad ke-16 banyak mengadopsi nilai-nilai Majapahit. Mulai dari struktur pemerintahan, simbol-simbol kerajaan, hingga cara berpikir tentang kekuasaan. Kitab-kitab kuno yang ditulis pada masa Majapahit tetap dijaga. Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Sutasoma karya Empu Tantular. Dua karya sastra itu menjadi tonggak penting dalam sejarah literatur Nusantara. Dari kitab Sutasoma pula muncul semboyan terkenal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada dua kebenaran. Kalimat itu diangkat menjadi semboyan negara Republik Indonesia saat ini. Itu bukan kebetulan. Itu warisan. Warisan Majapahit juga terlihat dalam arsitektur dan candi. Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus dan Bajang Ratu di Trowulan. Semua menjadi saksi bisu kebesaran Majapahit. Bahkan situs Trowulan sendiri masih terus digali dan diteliti oleh para arkeolog hingga sekarang. Bentuk kerajaan Majapahit yang berbasis maritim juga menginspirasi konsep Nusantara modern. Bahwa Indonesia bukan sekadar pulau-pulau yang tersebar, tapi satu kesatuan yang bisa dipersatukan. Sebagaimana Gajah Mada dulu pernah membayangkannya.
Nama-nama tokoh seperti Raden Wijaya, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Tribhuwana tidak pernah benar-benar hilang. Mereka diajarkan di sekolah, dikenang dalam film, buku, hingga game modern. Majapahit menjadi simbol kejayaan masa lalu, sekaligus cermin untuk masa depan. Karena itulah, meski Majapahit hanya tinggal puing, gagasannya tetap hidup. Ia menjadi bagian dari identitas bangsa, menjadi fondasi bagi semangat persatuan dan kebesaran, bahwa kita pernah besar dan bisa besar kembali. Orang-orang Majapahit sudah lama pergi. Istana mereka telah rata dengan tanah. Tapi yang tersisa bukan hanya batu bata atau prasasti. Yang tersisa adalah semangat. Semangat untuk menyatukan yang tercerai. Semangat untuk percaya pada kekuatan dari dalam negeri. Dan semangat untuk melangkah ke masa depan tanpa melupakan akar sejarah. Majapahit bukan hanya nama. Ia adalah narasi. Narasi tentang mimpi besar di tanah yang subur ini. Kisah dari kerajaan Majapahit sangat menginspirasi kita sebagai bangsa yang besar. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ulang tahun untuk bangsa kita tercinta ini. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-80 tahun, tetap menjadi bangsa yang baik walau berada di lingkungan buruk. Tetap menjadi bangsa yang berdikari walau dikepung asing. Tetaplah menjadi bangsa yang dicintai walaupun kadang merasa tak adil di negeri sendiri. Demikian dari kami. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like dan subscribe-nya karena itu sangat berarti bagi kami. Berikan komentar kalian tentang hal apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.